Hai, salam jumpa pemirsa Dharma TV yang di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan pemirsa, senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda semua dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Selama 1 jam ke depan saya akan memberikan Anda informasi tentang adanya konservasi sungai. Dan saya telah bersama dengan Mas Gun selaku Ketua Komunitas Kaliku pemirsa. Nah, pemirsa, dari zaman ke zaman masalah sungai tentunya menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Tentunya apalagi dari zaman ke zaman sungai mengalami perubahan fungsi. Lalu bagaimanakah dengan konservasi sungai? Mas Gun lah yang akan menjawab semuanya pemirsa ya. Kita akan bertanya sebanyak-banyaknya tentunya kepada Ketua Komunitas Kaliku, Mas Gun. Halo Mas Mbak Anti. Salaman ya. dulu dong. Ya. Ketemu lagi ya. Siap. Di minggu ini. Ya. Oke, Mas Gun, bagaimana kesibukan hari ini? Sudah selesai atau kau masih? Enggak boleh selesai. Oh, harus enggak sibuk boleh terus, selesai. harus sibuk. Harus sibuk terus. Biar betul, tetap sehat. Ya, biar tetap sehat, betul sekali. Mas Gun udah bersihin sungai di mana aja ini? Waduh, dari mana aja ya? Udah Di banyak mana-mana. sih. Udah banyak ya? Udah Paling banyak. jauh di mana Mas Gun? Paling jauh di Malang Selatan sana. Malang Selatan. Iya. Oke. Bukan di Sungai Mahakam ya? Oh, Jauh. pernah sih sesekali di sana. Iya. Oke, Mas Gun ini ternyata juga memiliki komunitas Kaliku ya. Betul, ya. Informasinya saya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pakisaji. Betul. Katanya informasinya Mas Gun Kaliku yang mana sih ya ini Iya. pemirsa ya, pasti juga familiar pemirsa dengan beliau ya. Ini beliau adalah Ketua Komunitas Kaliku yang ada di wilayah Pakisaji Kabupaten Malang pemirsa ya. Ini beliau sudah mendirikan komunitas Kaliku sudah 6 tahun ya. Betul ya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 ini pemirsa ya. Berarti 6 tahun udah ya baru masuk sekolah SD ya. Iya. Udah SD sekarang. Pengetahuan kelas sudah 1. cukup luas berarti pemirsa ya. Nah, Mas Gun, kita judulnya ada konservasi sungai. Betul ya. Kalau kita berbicara tentang konservasi sungai, nah, mengapa sih konservasi sungai penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia? Ya, berarti kalau kita berbicara konservasi sungai, sungai itu sendiri fungsinya sebagai apa? Mandi, Sungai cuci. sungai itu bukan hanya cekungan tempat air mengalir, Oke. ya kan? Bukan hanya itu, di situ ada banyak hewan-hewan endemik yang ada di sana. Ada kehidupan di dalam air dan di atas air. Masyarakat butuh air itu. Kalau dulu zaman saya, bayi yang baru lahir aja dibawa ke kali, dimandikan di kali. Kalau hari ini, bayi hari ini dibawa ke kali, dimandikan ke kali, pasti kurapan. Bener. Kenapa harus dikonservasi? Ya karena keadaan sungai kita hari ini memang benar-benar kotor, banyak pencemaran, maka harus kita konservasi. Oke, karena memang hari ini sungai kita keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Betul. Maksudnya begitu ya Mas Iya. Gun? Lalu dikatakan baik-baik saja, yang seperti apa? Baik-baik saja itu ketika sungai itu tidak terlalu kotor lah. Kalau bersih banget kayaknya sudah sulit ya. Betul. Seiring perkembangan zaman. Kan ada Kayak- Jadi, Gimana, Mas Gun? jadi gini, sungai kita hari ini Brantas misalnya, itu selain untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan peternakan, juga ada pembangkit listrik yang dibangkitkan oleh air sungai Brantas ini. Nah, ketika air ini bercampur dengan sampah, tentu akan mengganggu perjalanan turbin untuk membangkitkan listrik. Baik. Nah, padahal masyarakat hari ini sangat bergantung pada listrik itu sendiri. Betul, betul. Siaran TV ini kalau nggak ada listrik mau ngapain kan? Punya HP nggak ada listrik mau ngapain? Bahkan masak hari ini juga pakai listrik. Nah, konservasi terhadap sungai itu tidak hanya menjaga kebersihannya untuk kita sendiri, bukan. Ada banyak hal yang kita jaga di situ.
hewan endemik, kemudian kebersihan sungai itu sendiri, dan pembangkit listrik yang menggunakan air PLTA. Sehingga membuang sampah ke sungai itu dampaknya cukup luar biasa. Minggu-minggu kemarin ada 2 minggu di Bendungan Sengguru, saya saksikan sendiri, sekat sampahnya itu sampai jebol. Sekat sampah yang di Bendungan Sengguru? Iya, yang 1 kilo dari bendungan itu kan ada sekat sampah. Betul. Jadi sampah nggak sampai masuk ke bendungan, harapannya itu sampai jebol. Karena saking banyaknya sampahnya? Saking banyaknya sampah dan tingginya debit air banjir. Oh, ketika itu karena setelah hujan mungkin ya? Iya, atau, okay. betul. Jadi sampahnya luar biasa, sampai 2 minggu teman-teman PJT membersihkannya. Sampai hari ini juga belum selesai. Gitu. Nah, ini dikhawatirkan nanti satu, mengganggu proses PLTA untuk membangkitkan listrik, kemudian juga mengganggu ekosistem itu sendiri. Karena sampahnya luar biasa. Kalau dihitung udah ribuan kubik yang berhasil dientas dalam waktu 2 minggu itu. Wah, gimana ya? Tempat sampahnya pindah ke sungai ya? Nah, itu konservasi itu sebetulnya kan sebuah kampanye ya bagi kami, bahwa sungai itu bukan tempat sampah. Nah, masyarakat hari ini itu mau enaknya sendiri, nyampah sendiri, dibuang seenaknya sendiri. Kalau terjadi bencana nyalain pemerintah. Iya, betul. Nah, ini kan unik masyarakat kita itu. Sebetulnya dari leluhur kita, kalau kita mengambil dari sisi sejarah dan budaya, leluhur kita itu sangat menghormati mata air itu sendiri, sungai, bahkan ada ritual-ritual tentang penghormatan leluhur kita kepada alam semesta, terutama sungai dan mata air. Iya, betul. Nah, hari ini sudah mulai hilang itu, sudah mulai hilang. Adapun beberapa teman yang mencoba untuk tetap melestarikan itu juga dianggap aneh oleh masyarakat kita. Tapi biasanya kalau saya melihat itu masih ada, tapi jarang memang. Iya. Dan biasanya ada di acara-acara kebudayaan saja sih. Iya. Dan masyarakat itu masih terdogma bahwa ketika teman-teman itu berkegiatan kebudayaan di sungai atau di mata air, persepsi mereka kan kita nyembah demit atau nyembah lelembut seperti itu. Bahwa mereka ndak bukan lelembut. Nah, mungkin itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana, Mas Gur? Tapi kan kalau kita mau jujur, leluhur kita itu lebih bisa bersinergi dengan alam semesta. Maksudnya bisa berkomunikasi. Bukan berkomunikasi, sebetulnya begini. Kenapa mata air itu disakralkan? Agar tidak ada orang yang dengan sembarangan merusak habitat atau tumbuhan yang ada di area mata air itu sendiri. Bukan soal demit atau yang lain, tapi memberikan kesadaran dengan simbol-simbol leluhur kita. Diadakan ritual kayu dibungkus kain kayak di Bali. Kalau udah dibungkus kain, siapa mau motong? Kan tidak mungkin. Nah, hari ini karena kebutuhan pemukiman dan lain-lain, sumber bisa masuk di dalam rumah, ya kan? Sebetulnya sumber itu kan dilindungi, tidak boleh diganggu secara aturan. Tapi hari ini kan ya sudah bergeser semua. Pemukiman lebih menang hari ini. Gitu. Nah, berarti memang kan seharusnya kalau dari Kaliku sendiri, kalau 2 minggu lalu melihat ketika di Bendungan Sengguru dengan sampah yang ribuan kubik banyak sekali begitu ya. Iya. Kalau nanti dibiarkan seperti itu, nantinya dampaknya seperti apa? Banyak hal yang akan terjadi. 1, sungai itu sendiri rusak. 2, kalau listrik kita udah nggak nyala ya otomatis lah akan ada banyak hal, rumah sakit terganggu, bank terganggu, semuanya terganggu karena pasokan listrik berkurang. Banyak hal yang akan terjadi. Kemudian penyakit itu sendiri juga akan muncul. Kulit itu. Iya. Banyak hal lah yang akan terjadi karena
ikan-ikan kita juga sudah mulai tercemar. Kalau kita konsumsi kita juga risiko terkena penyakit-penyakit semacam itu. Baik, kalau kita berarti melihat dampak negatifnya ternyata lumayan cukup besar ya ternyata ya, Mas. Iya, Doni ya. dampaknya banyak besar, kemudian penyebabnya itu juga dari berbagai hal. Gitu. Wow, ceritanya masih panjang sekali, Banget, Mas Gun. iya. Masih panjang sekali, panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ini mau udah yang lewat, kita Siap, apresiasi iya. sejenak. Ah. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Saya di segmen kedua masih bersama dengan Mas Gun, Ketua Komunitas Kaliko. Kita masih membahas topik yang menarik tentang konservasi sungai pemirsa, di mana memang konservasi sungai ini adalah merupakan hal yang sangat penting Iya, karena menyangkut kehidupan dan lingkungan di sekeliling kita pemirsa ya. Baik, kalau kita berbicara tentang dampak, ternyata besar juga ya dampaknya untuk masyarakat, begitu ya Mas Gun? Kalau kita ngelihat, kita berbicara tentang Berantas saja, itu 17 kota kabupaten yang teraliri oleh Berantas. Berantas, betul. Ada banyak bendungan, ada banyak pembangkit listrik yang ada di sepanjang Berantas itu. Nah, ketika sungai ini rusak, tercemar, baik sampah maupun limbah cair, tentu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Satu, sedimentasi juga semakin parah ya hari ini. Iya. Seiring dengan tutupan lahan yang berkurang, maka kita konservasi dengan tanam pohon itu harapannya adalah untuk menjaga agar sungai ini tidak semakin dangkal. Ketika sungai ini dangkal, kemudian terjadi banjir, pasti ke pemukiman. Iya, pasti melubernya ke pemukiman ya. Nah, yang harus kita pahami bahwa sungai itu tidak pernah bertambah dalam, tidak pernah bertambah lebar, tapi terus ditambah debit airnya. Ditambah dari mana? Pembangunan hari ini di kota-kota, di kota Malang aja, semua dikasih yudit, diarahkan ke sungai. Resapan nggak ada. Iya, betul. Nah, Setelah sungai semakin dangkal. Sungainya semakin dangkal, debitnya makin ditambah. Betul. Dari perumahan-perumahan, dari perkampungan-perkampungan, semua diarahkan ke sungai. Gedung apa itu ya? Iya. Pabrik juga ya? Iya, semuanya. Oke. Hari ini kalau dulu sungai sumber peradaban, hari ini sungai itu menjadi tempat pelampiasan. Amarah, semuanya dibuang ke situ. Baik. Kemudian seperti apa? Nah, sekarang sudah baru kemarin kita juga dapat laporan dari masyarakat tentang banyaknya rumpun bambu yang terbawa aliran, kemudian menghambat laju air, dan sampahnya juga numpuk di situ di Desa Genengan. Untuk saat ini sih Kaliko sudah lumayan enteng ya, karena kita bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, bisa segera melaporkan, bisa minta bantuan kalau terjadi kebencanaan, misalnya kayak sedimentasi tadi, kita bisa minta tolong untuk pengerukan menggunakan alat berat. Tapi itu bisa ya Pak, pengerukan tapi kan hanya di titik tertentu. Ya, Di itu, ya kan? selama sungai itu bisa dilalui oleh alat berat, ada jalan untuk menuju ke situ. Kita beberapa kali sih minta tolong ke PUSDA Kabupaten, kemudian juga ke PJT, itu selalu disupport kok. Tapi memang ada ya bagian sungai yang dia tidak bisa dilalui alat berat, ada ya? Banyak. Yang Kan, seperti apa tuh? Yang di mungkin coba sampean ke Berantas warna-warni, alat berat masuk lewat mana? Dia kan tidak bisa masuk. Betul. Nah, di Kota Malang ini lumayan padat. Lumayan Berarti padat. mungkin mencari celahnya yang di wilayah yang apa itu tidak terlalu padat penduduk begitu ya? Iya, betul. Oke.
Kayak kita Ketika itu ngambilnya di mana? Alat beratnya bisa masuk di mana? Bisa maksudnya masuk. ya jalurnya kita Jalurnya pastikan. gimana? Jadi sebelum alat berat itu kita datangkan kan kita survei lokasi dulu. Oke. Kemudian kita mitigasi ini kira-kira kalau nggak dikeruk ini dampak ke depan apa. Misalnya karena arus airnya itu berubah, kemudian aliran air itu menghantam dari pondasi jembatan yang kita khawatirkan jembatannya semakin rapuh kan. Nah itu baru kita koordinasikan dengan PJT atau BUSDA sesuai kewenangan mereka gitu sih. Kalau PJT kan di sungai besarnya ya, dari Metro, Brantas, Amprong, Lesti. Metro kan di Kepanjen nih. Iya, Metro itu mulai dari Ndau sampai Dau ya. sampai ke Karangkates, itu sungai Metro. Berarti kalau akan ada pengerukan begitu pasti harus ada bantuan dari dinas terkait ya. Iya, kita survei dulu lah. Kita enggak tiba-tiba minta alat berat, nanti begitu dikirim ternyata nggak ada jalan kan ya juga Oke, susah. baik. Jadi teman-teman kita informasikan ada terjadi seperti ini, titik koordinatnya di sini, kita survei bareng-bareng, memungkinkan apa tidak, ukuran yang kecil atau yang gede gitu aja. Itu harus kita lakukan. Berapa lama kalau untuk survei yang seperti itu Mas Gun? Kalau surveinya sehari cukup. Surveinya sehari. Yang lama tuh yang apa? Bagian apa? Yang lama ya proses pengerukannya itu biasanya kan di Sungai Metro ini kan lebih ke batuan ya. Banyak batu-batu bekas gunung meletus itu betul. kan gede-gede banget. Nah itu butuh alat yang gede juga. Nah prosesnya memang nggak bisa sehari 2 hari selesai, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan juga, tergantung dari tingkat sedimentasi itu sendiri. Kalau untuk pengerukan sendiri itu biasanya pada akhirnya bisa mencapai berapa luasan yang berhasil dikeruk oleh alat berat itu? Kalau itu sih tergantung, kadang kalau hari seperti ini kan belum bekerja udah hujan, udah banjir gitu kan, betul. alat harus dievakuasi. Pasti kan juga menunggu ketika tidak musim hujan begitu ya? Mas Ya Gun? bisa jadi seperti itu. Ketika musim kemarau kita baru musim kemarau gitu ya? Iya. Oke, baik. Mas Gun, kalau kita ngomongin tentang adanya peran sungai ini ya, bagaimana sih betulnya ini peran sungai dalam mendukung biodiversitas akuatik dan kehidupan masyarakat Lotak ini seperti apa peran? Ya, sebetulnya kan kalau kita mau jujur dari beberapa sungai yang ada di Malang Raya ini, yang berujung di Brantas semuanya, bahwa masyarakat itu sebetulnya untuk terberdayakan itu cukup mudah. Dengan potensi air yang ada, panjang sungai yang ratusan kilometer ini, piara ikan aja kan kita udah bisa makan. Bertani kita juga pakai air itu. Artinya kan swasembada pangan itu sebetulnya nggak sulit. Cuman kan hari ini masyarakat juga anut-anutan ya, nanam A semua, sehingga hamanya Melo-melo itu. ikut. Oke. Ya harus ada banyak variasi. Kalau perikanan kita hari ini, kita juga lagi kesulitan untuk melihat ikan endemik sungai itu sendiri, Sungai Brantas Yang bikin misalnya. kesulitan apa? Karena dari faktor apa? Pencemaran, Pencemaran. lebih banyak ikan sapu-sapu itu, ikan pembersih kaca itu. Oh. Untuk water, untuk udang gala ya kalau di kali itu jarang sekali sekarang. Banyak ikan betik, wah macam-macam lah. Nah itu hari ini kita sulit untuk mencari itu di sebuah sungai ya, misalnya di Sungai Metro atau Brantas, kita kesulitan. Yang membuat kesulitan apa? Karena mungkin warna sungainya yang keruh atau Memang ikannya nggak ada. emang nggak ada ya? Nggak ada. Atau karena memang ikannya banyak yang beralih atau mungkin banyak yang mati atau Mungkin gimana? ikut transmigrasi mungkin ya, karena di alamnya sudah benar-benar kacau. Oke. Pencemarannya, kemudian sampahnya juga. Sebetulnya kan banyak sidat, banyak
apa tadi, wader kayak gitu. Itu kan banyaknya biota itu adalah cerminan bahwa sungai itu masih bersih. Nah, ketika hewan-hewan itu sudah nggak ada, ya berarti mau nggak mau diakui enggak, ya berarti tercemar. Iya, kan betul, begitu. betul. Berarti yang ketika Mas Gun mulai yang tahun 2019, apakah juga sama melihat apa itu biota sungai kesulitan gitu, ataukah tidak yang seperti sekarang ini? Waktu Tahun 2019 itu kita masih ketemu bolos ya. Ketemu ya Mas Ian, ketemu bolos. Itu satu. Kemudian di kali yang dipakai saji itu masih ada, wader itu masih. Kemudian udangnya juga masih ada, cuma sama masyarakat itu lebih sering diracun atau disetrum. Nah, ini juga salah satu upaya kita untuk melarang masyarakat melaksanakan penyetruman atau meracun di sungai. Itu kenapa kok mereka melakukan itu? Nantinya mau dikonsumsi sendiri? Mau dikonsumsi juga. Oke. Jadi ya kadang iseng sih, teman-teman itu cuman seneng nyarinya, seneng kemudian. Oke, baik. Ya, jadi itulah. Mas Gun, ini mau ada yang lewat, kita tahan dulu ya. Kita Siap, lanjut nanti lagi. Siap. Baik, tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Saya jeda, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Kita memasuki segmen yang ketiga dan saya masih bersama dengan Mas Gun, Ketua Komunitas Kaligo ya. Kita masih membahas tentang adanya konservasi sungai. Yeah. Mas Gun ya. Baik, berarti tahun 2019 Mas Gun dengan teman-teman Kaligo masih menemukan biota-biota yang lain ya? Masih ya. Kemudian menuju ke tahun 2025 ini semakin lama semakin tidak ada begitu ya biota-biotanya? Ya, berkurang lah, berkurang. Lebih banyak yang kita temukan hari ini dan Sandal. Lemari. Oke, lemari. Iya, hari ini apapun dibuang ke sungai. Oke, baik. Ya, bekas roda tronton itu dibuangnya ke sungai. Oke, baik. Itu sering kita temui, bahkan di tahun yang lalu kita sempat mengadakan kegiatan bersih sungai itu dengan 3.000 peserta. Satu kawasan itu sepanjang 1,5 kilo itu aja nggak bersih karena saking banyaknya sampah itu di daerah Sukoharjo. Memang ini berarti betul-betul harus bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul. Ya Mas Gun ya saat ini ya. Oke, kira-kira bagaimana sih caranya Mas Gun ini bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai ini seperti apa sih yang mau disampaikan Mas Gun? Kira-kira bagaimana? Kalau kami sendiri secara pribadi, saya nggak ada niat menyadarkan orang ya. Kalau diri saya sendiri belum sadar ya ngapain kan begitu. Intinya begini Mbak, bahwa yaitu tadi kita menjaga konsistensi, kita terus bergerak, mengkampanyekan, syukur-syukur masyarakat ada tumbuh kesadaran. Kalaupun nggak tumbuh, ya itu bukan hak saya juga untuk mengingatkan mereka bahwa kampanye kami tetap bumi ini cuma satu, rusak di belahan manapun kita semua nggak bisa selamat ya, karena ya cuma satu buminya itu. Ibarat bola ini disobek sebelah manapun ya kempes sudah, kita nggak selamat gitu loh. Itu terus sih, yang penting kita kampanyekan. Soal sadar nggak sadar nanti waktu yang menjawab. Berarti itu kita terus membuat gerakan-gerakan begitu. Betul, ya Mas Gun ya maksudnya ya. Baik, kalau untuk strategis sendiri Mas Gun, ini kira-kira apa sih strategis efektif untuk konservasi sungai ini yang dapat diterapkan di Indonesia? Aturannya harus diperjelas. Sempadan itu batasannya di mana? Karena beda kelas sungai itu beda juga ukuran sempadannya. Hari ini
sempadan sungai itu sudah menjadi pemukiman yang seharusnya itu harus bebas, tidak boleh ada Yang seharusnya itu pemukiman. masih menjadi aliran sungai itu ya, tempat Itu aliran jalur sungai. inspeksi. Jadi kanan kiri sungai itu harus ada lahan kosong. Heeh. Ini fungsinya untuk jalur inspeksi. Ketika terjadi bencana di sungai, alat berat nggak kesulitan masuk. Oke, baik. Nah, kayak Berantas ini ada 20 meter kanan kiri. Iya, betul. Tapi hari ini kalau kita ke Kota Malang, 20 meternya yang mana? Nggak ada. Semua padat Semua mepet. rumah penduduk ya. Ya. Nah, ketika aturan itu diperjelas, kemudian rumah menghadapnya ke sungai, nggak membelakangi sungai, kaliku sudah harus buyar. Berarti kalau untuk yang di seperti yang daerahnya kita ambil contoh Kampung Warna-Warni begitu, itu kaliku masih bisa masuk nggak? Masuk dalam rangka? Oh, misal mungkin pembersihan sungai sekitar situ. Oh, masih bisa. Kita itu bisa kemana saja. Jangankan di Malang, mau keluar pulau kita juga boleh. Oh, niat kita membersihkan sungai kok. Oke. Gitu. Baik, berarti untuk strategi sendiri bagaimana strateginya untuk menerapkannya di Indonesia ini? Ya, kita mulai dari itu tadi aturan. Aturan harus jelas, dibakukan, kemudian ditegakkan juga aturan itu. Meskipun biayanya besar ya, karena harus ada relokasi banyak dan menyiapkan lahan pengganti. Kemudian kita lebih ke edukasi kepada masyarakat. Tetap masyarakat harus terus diedukasi, pentingnya sungai, pentingnya air, pentingnya pepohonan. Hari ini di Malang juga sudah mulai panas. Embung juga berkurangan di Malang. Embungnya di mana? Ada Busem di Blimbing satu. Kemudian ruang terbuka hijau, Iya, betul. taman-taman kota. Ini banyak sudah berdiri warung-warung di pinggirnya yang harusnya itu harus merdeka lahannya. Yang paling efektif ya yaitu tadi tegakkan peraturan, nggak ada lagi. Kalau masih seperti ini ya nggak akan bisa berbuat apa-apa. Toh kita hanya NGO kok, kita tugasnya nggak ada kewenangan ya, kita nggak punya kewenangan untuk melakukan apapun itu yang kewenangannya pemerintah. Kita hanya memberikan informasi, kemudian mensupport, hanya itu saja. Secara kewenangan kita nggak ada. Jadi yang bisa kita lakukan hanya terus kampanye dan berbuat. Berarti intinya adalah aturan, kemudian edukasi dan edukasi begitu Iya, ya, Mas betul. Gun. Sejak dini itu hanya sekolah sungai itu ada yang kelas PAUD juga ada, TK juga beda lagi, SD, SMP, SMA, bahkan dari teman-teman perguruan tinggi nanti kurikulumnya berbeda. Oke. Gitu. Dan metode belajarnya pun juga nanti berbeda ya, mulai dari yang PAUD sampai Iya, ke beda. kuliah. Kalau anak-anak kan lebih ke bermain, tapi dalam bermain itu kita ajak mereka untuk mulai berpikir. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu loh. Itu sih. Baik, kalau untuk peran dari komunitas sendiri ini dan organisasi dalam upaya konservasi sungai, ini seperti apa perannya? Kalau selama ini kita lihat ada banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman komunitas, termasuk komunitas Kaliku sendiri, yaitu tadi kita berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan, pemangku wilayah, pemangku kepentingan terkait penanganan, misalnya ada longsor di sungai, kemudian ada tumpukan sampah, itu kita membantu mereka sih, menginformasikan kepada pemerintah, ini loh terjadi seperti ini, kalau tidak segera dilakukan Maka dampaknya ini. normalisasi akan terjadi seperti ini. Dan kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan pemangku wilayah, Pak Kades atau Pak Kasun, kemudian dengan kecamatan, PCT, DLH, PUSDA, semuanya kita ajak koordinasi. Kita tidak mau mentang-mentang ya, komunitas itu bukan apa-apa kok. Nggak harus ada sebetulnya kalau semuanya sudah normal. Karena ini nggak normal sehingga ada komunitas, cuman itu aja sih.
Tapi sebetulnya untuk komunitas yang seperti Kaliku ini di Kabupaten Malang hanya Kaliku ya? Apakah masih Ada yang kok, lain? ada banyak. Sebetulnya kan di hampir di seluruh kawasan itu ada kok komunitas. Cuman ada yang mau muncul, ada yang diem-diem gitu. Oke, Mas Gun, kalau untuk dampak sendiri ini bagaimana sih untuk kalau kita mengambil contoh kerusakan sungai di Indonesia ini, ada nggak contoh kasusnya seperti apa? Kerusakan sungai, ya kita nggak bisa jauh-jauh. Malang ini sungai berbahaya nomor 2 dunia. Berarti sungai Brantas ini berbahaya? Berbahaya. Itu dari, kalau banjir sampean juga tahu sendiri, apalagi Malang beberapa waktu ini kan juga banjirnya luar biasa, ngalir kemana itu semua ke Brantas kok. Sampahnya, ya kan? Belum banyak orang bunuh diri lo di Brantas. Ini yang kita nggak kita harapkan. Banyak orang meninggal di Sungai Brantas. Secara nomor 1 itu Ciliwung, nomor 2 itu Brantas yang paling berbahaya. Nah kalau Brantas bahayanya seperti apa, ya banyak itu tadi. Sampahnya udah bermacam-macam, limbahnya juga macam-macam, cair, padat, dan lain-lain. Kalau banjir ya daya rusaknya tinggi. Yang menyebabkan daya rusak tinggi itu apa sih, Mas Gun? Ya itu tadi, kalau yang ngalir hanya air sih aman. Tapi kalau sudah Bercampur limbah-limbah itu loh yang bercampur limbah, kemudian ada rumpun bambu. Rumpun bambu itu kan bisa membendung sungai itu sendiri, sehingga alirannya kan bisa terhambat berpindah. ya. Nah, berpindah. Nah, ini kalau ke pemukiman kan juga berbahaya. Oke. Berarti sejak kapan nih Sungai Brantas ini menjadi sungai berbahaya nomor 2 di dunia ya? Sudah beberapa tahun ini kok, secara jurnal ya itu ya. Itu bahwa Brantas itu sungai berbahaya nomor 2 di Indonesia. Oke, baik. Mas Gun, ini mau ada yang lewat, kita break sejenak, dilanjut nanti lagi segmen keempat. Tetap dalam program acara Ngopras, Ngobrol Santai Sejedah, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Kita masih membahas tentang konservasi sungai. Saya masih bersama dengan Mas Gun, Ketua Komunitas Kaliku ya. Yang tepatnya ada di Pakisaji, Kabupaten Malang pemirsa ya. Mas Gun. Siap, nggih. Oke, udah ngopi tadi ya Mas Gun ya? Sudah lah. Sudah. Ya. Baik Mas Gun, lalu bagaimana nih Mas Gun kalau ternyata Sungai Brantas ini menjadi sungai berbahaya kedua di Indonesia? Ya. Kita harus bagaimana Mas Gun? Kita harus bagaimana ya? Ya kita tetap harus bisa menjaga agar Sungai Brantas itu tetap bagus. Sekali lagi saya pesankan kan jangan, kalau kita tidak bisa menjaganya ya jangan merusaknya, minimal nggak buang sampah lah ke sungai. Nah hari ini masyarakat itu lucu, nggak buang sampahnya nggak ke Brantas, tapi ke aliran-aliran yang menuju ke Brantas. Ya kan ada sungai-sungai yang tada hujan itu, kalau kemarau kering itu sampahnya ditumpuk di situ, tapi ketika hujan mengarah ke Sungai Brantas juga. Dan itu banyak titik, ribuan titik dari sungai-sungai tada hujan itu. Nah ketika musim penghujan, makanya di awal penghujan ini di Bendungan Sengguruh itu panen sampah ribuan kubik. Ya itu tadi, bukan di Sungai Brantas langsung, tapi di aliran-aliran tada hujan itu tadi. Sehingga panennya ketika awal musim penghujan kayak gini. Berarti ini kemarin ini awal musim penghujan yang bulan November ya? Iya, betul. Mas Gun lihatnya yang segitu banyaknya yang di Bendungan Sengguruh itu ribuan kubik sampah itu. Kemudian setelah diangkut ya dibuang kemana? Untuk saat ini sedang dikumpulkan di stockpile-nya ICT.
karena setiap tahun pasti di holding kan. Dan nggak tahu rencananya memang mau ada pengelolaan sampah di sana, masih kurang Oke, paham. berarti setiap tahun juga Mas Kun juga pasti mengecek yang di Bendungan Sengguru itu ya? Hampir musim setiap hujan. minggu saya ke Bendungan Sengguru untuk ngeliat-lihat aja. Kalau yang minggu ini sudah Oh, sudah. gimana? Bersih atau tetap? Sudah mulai bersih, berkurang. tapi tinggal di sisi Brantas. Kalau yang di Sengguru itu kan ada pertemuan Brantas sama Sungai Lesti. Iya. Nah, yang pertama jebol itu di Sungai Lesti. Ciri-ciri kalau dari Sungai Lesti itu sampahnya cenderung ke organik. Ada eceng gondok sama rumpun bambu. Nah, Kalau yang setelah itu dibersihkan, sekatnya dipasang lagi, yang jebol punya Brantas. Nah, ciri-cirinya gantian ya? jelas, pasti banyak sampah anorganik dari Brantas, ya kasur, ya plastik, Sama rumah tangga foam, gitu ya. Bahkan kalau di Brantas itu lebih banyak ketemu jenazah juga di Brantas itu. Ketemunya di Sengguru, Oke, oh lebih iya, banyak kan gitu. biasanya kan waktu ada jenazah hilang gitu Iya, kan ya, orang iya. hilang kan Orang hanyut biasanya. di situ. Iya. Biasanya yang di Bendungan Sengguru itu pasti Sengguru ketemunya. itu, Karena kan iya. ada yang apa alat itunya kan yang apa? Keren ya. Kren gitu Iya. kan. Nah, Ya, jadi nyangkut di itu maksudnya Pak ya. iya, nyangkut di situ. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang adanya kesadaran lagi nih Mas Kun. Iya. Bagaimana sih caranya kita itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sungai? Gimana? Hari ini tuh kan masyarakat pengennya praktis ya Mbak. Praktis, iya. Maunya ya buang sampah itu di dekat mereka sendiri. Harusnya ada tempat sampah, kemudian ada pengelolaan sampah, ada TPS, TPST dan lain-lain. Cuman kan masyarakat yang nggak sadar masih nggak mau membayar misalnya, ya kan pelayanan jadi nggak bisa berjalan. Nah itu tadi masyarakat kita yang acuh wis buang sak-sake wis sesuka-sukanya, tapi kalau nanti terjadi bencana nyalahkan pemerintah dan masih di situ di situ. Nah ini kalau kita tidak terus mengkamanyekan, kemudian mengkoordinasikan, ya, mengkoordinasikan juga bahwa pentingnya di sebuah wilayah desa itu ada yang namanya TPS 3R untuk melayani atau untuk mengelola sampah-sampah yang ada di masyarakat itu, sehingga meskipun tidak bisa menyelesaikan tapi meminimalisir dampak-dampak dari pembuangan sampah ilegal ke kawasan sungai gitu. Jadi banyak pihak yang harus kita gandeng, kita ajak berkoordinasi untuk penanganan sampah itu sendiri. Berarti Mas sebetulnya dari kesadaran masyarakat sendiri ya Mas, Iya, intinya betul. ya. Kan kita kan contohnya dari kali itu kan hanya sebagai untuk pengingat-pengingat dan pengingat saja, ajakan begitu kan. Tapi intinya kita pada kesadaran masyarakat. Iya. Baik, kalau untuk langkah-langkah sendiri yang bisa dilakukan Mas Gun untuk individu untuk mendukung konservasi sungai sehari-hari ini seperti apa? Satu, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tanam pohon itu wajib. Kalau bisa setiap rumah itu ada sumur resapan. Jadi ketika musim penghujan tidak terbuang langsung tapi dimasukkan ke sumur resapan atau biopori lah. Yang paling mini itu ada biopori, sehingga ya, kita tidak menambah debit air sungai. Nah, ketika debit air sungai ini semakin gede kan risikonya juga semakin gede juga. Nah, jadi air hujan, air limpasan hujan ini tidak kita masukkan ke gorong-gorong langsung ke sungai, tapi kita coba untuk resapkan ke dalam tanah. Ke biopori dulu. Biopori atau sumur resapan itu tadi. Nah, kalau untuk biopori sendiri ini biasanya bisa dibuat biasanya ada di dalam satu kampung begitu ya? Ya. Kalau biopori itu kan tiap rumah bisa bikin, karena bisa sederhana. bikin Kita bisa bikinnya dari paralon 4 dim untuk kita lobangi. Biasanya ada juga sih program
kemarin kita ada dapat dari BBWS itu 200 biopori untuk kita bagikan ke masyarakat. 200 biopori itu berupa apa? Paralon itu? Iya, paralon. Sepanjang berapa? Kalau biopori itu biasanya 70 sampai 80 cm panjangnya. Besarnya itu 4 in gitu ya. Berarti diameternya sekitar 4 in itu berapa ya? 4 in itu 4 diameter. inci. Iya. Tidak terlalu besar ya? Enggak terlalu besar, cuman kan karena gini, di pemukiman padat tidak mungkin kita bikin sumur resapan. Nah, kita bisa pakai biopori itu, tapi kita tanam banyak gitu. Kan sama aja nanti nilainya kan begitu. Berarti itu kemarin Mas Gun diberi berapa? 2000 biopori? 200. 200 biopori itu nantinya diberikan kepada masing-masing kakak per kakak gitu? Enggak, kita kerjasama dengan pihak desa. Terus? Ada 4 desa yang kita distribusinya gimana? Ya kita berikan kepada Pemdes untuk dilaksanakan penanaman bersama. Itu nantinya menjadi diwajibkan ya, per kakak wajib membuat biopori? Kalau itu sih biasanya kan Pemdes lebih paham ya lingkungannya mana yang sering tergenang. Nah itu yang dikasih biopori itu. Kalau musim penghujan ternyata ada genangan, ya di situ kita kasih biopori. Oke, berarti itu mungkin salah satu mengurangi sedikit lah. Betul, ya biopori itu ya Mas. Nggak menyelesaikan tapi meminimalisir aja. Oke. Kalau wilayah-wilayah perkotaan mungkin sudah nggak memungkinkan ya ada biopori ya Mas Gun ya, kayak wilayah. Sebetulnya masih ada di beberapa wilayah itu masih bisa untuk biopori. Kalau yang padat banget itu biasanya sumur resapannya komunal. Yang bersama? Ya bersama. Jadi di tengah jalan itu dikasih sumur resapan itu bisa masih. Lalu berarti komunal itu berarti biasanya untuk dia rumah yang tidak punya tanah mungkin ya? Iya. Kan ada kan yang daerah itu biasanya pakai komunal. Biasanya di jalur kampung itu kan masih ada 1,5 meter, 2 meter jalan ini. Di tengah-tengahnya kita kasih sumur resapan itu bisa. Oke, baik. Ternyata banyak cara ya ini ya Mas Yeah. Gun ya. Baik Mas Gun, kalau untuk yang visi untuk masa depan, nah ini apa sih Mas Gun dan bagaimana sih visi untuk masa depan sungai yang sehat dan lestari di Indonesia, dan apa target yang ingin dicapai, seperti apa sih Mas Gun? Silakan. Kalau visinya ya kita tetap akan terus mengkonservasi dengan segala kemampuan. Dan kami berkeyakinan ketika kami berniat baik untuk alam itu sendiri yang akan menyediakan kebutuhan kita. Harapannya ya kali bisa bersih, nggak tahu sampai kapan, ini sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Mas Amin, Gun. ya. Oke Mas Gun, ini kita di penghujung acara. Silahkan disampaikan untuk harapan ke depannya, pesan-pesan kepada masyarakat agar lebih sadar lagi kepada lingkungan dan konservasi sungai. Silahkan disampaikan ke pemirsa. Kali sumber peradaban, ketika kali sudah tidak layak untuk kita jadikan sumber kehidupan, berarti peradaban kita juga sudah mulai rusak. Menjaga sungai itu tanggung jawab kita bersama. Bahwa kaliku ya kalimu, dijaga, dirawat bersama. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong pemirsa Damol TV yang di rumah. Saya ucapkan terima kasih Mas Gun atas kedatangannya. Terima kasih juga Mbak. Sukses selalu untuk kaliku dan untuk semua pemirsa Damol TV yang di rumah. Selesai Mas Gun? Nggak ada pesan yang bersampaikan lagi? Aman. Ya. Dan pemirsa Damol TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.